Look at this for a rude awakening. Halo orang-orang lemah yang suka lihat cowok joget-joget di TikTok. Kembali lagi bersama saya Madman, Ahmad Ironman, di ruang sempit yang terasa luas ini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dirilis tahun 2022 berjudul Terrifier 2. Film yang menceritakan tentang takdir seorang gadis untuk mengalahkan psikopat supranatural yang kebal terhadap apapun. Film ini dipenuhi adegan sadis, sehingga bagi kalian yang lemah jantung, diharapkan untuk tidak menonton film ini. Namun di video saya kali ini, saya tidak menampilkan adegan sadis sedetail itu, jadi ini sangat aman bagi kalian yang lemah jantung, maupun gak ada jantung. Tanpa berlama-lama karena saya akan menemui Dylan KW, kita langsung saja ke alur cerita. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah adegan penyiksaan yang dilakukan si badut kepada seorang dokter, tepat di hari Halloween. Dengan tubuhnya yang dipenuhi bercak darah, si badut yang dijuluki sebagai Art the Clown itu, perlahan menghampiri cermin, dan menuliskan namanya dengan darah yang ada di kepalanya. Si dokter yang sudah tidak berdaya, berusaha menelpon 911 untuk meminta bantuan. Hingga si badut mengambil sebuah alat medis, dan tiba-tiba, setelah membunuh dokter itu, si badut dengan barang bawaannya kemudian pergi menuju tempat laundry, yang pada saat itu si pemilik toko sedang tidur. Ia pun melepaskan dan mencuci kostumnya yang dipenuhi darah itu. Sambil menunggu kostumnya dicuci, ia menertawai berita pembunuhan tanpa sedikit suara yang keluar dari mulutnya. Setelah itu, ia menyadari ada sesosok badut gadis kecil menghampirinya. Layaknya anak kecil, mereka memainkan permainan anak kecil, yang membuat si pemilik toko terbangun. Namun dari sudut pandang si pemilik toko, ia hanya melihat si badut itu bermain sendirian. Si pemilik toko tidak melihat kehadiran gadis kecil di sana. Dan setelah kostum itu sudah dicuci, ia pun mengenakannya dan pergi dari sana. Kemudian scene beralih pada mantan pacar saya, seorang gadis cantik dan aduhai bernama Sienna. Di sana Sienna sedang merancang kostum yang akan ia pakai di hari Halloween nanti. Di rumah itu, Sienna tinggal bersama ibu dan adiknya, yang bernama Jonathan, karena diketahui sang ayah sudah meninggal dunia akibat bunuh diri. Di meja makan itu, mereka mengobrol tentang kostum yang akan dipakai di hari Halloween nanti. Jonathan yang sangat terobsesi dengan kasus badut pembunuh itu, mengatakan kalau dirinya akan memakai kostum badut pembunuh itu. Namun Sienna dan ibunya tidak setuju, karena itu bisa menyakiti perasaan keluarga korban. Setelah acara makan malam selesai, di ruang dapur itu Sienna mengungkapkan kekhawatirannya pada Jonathan yang terlalu mengobsesikan si badut pembunuh. Sienna khawatir kalau Jonathan memiliki sisi psikopat pada dirinya. Namun sang ibu memberikan penjelasan, bahwa sangat wajar jika anak seusia Jonathan tertarik pada sesuatu yang khusus. Apalagi belum lama ini, Jonathan juga kehilangan ayahnya, sama seperti Sienna. Di kamarnya, Jonathan kemudian menelusuri berita tentang pembunuhan di hari Halloween tahun lalu, yang ternyata dilakukan oleh si badut pembunuh. Di kamarnya, Sienna dihampiri oleh Jonathan yang memintanya menjahit topi kecil, layaknya si badut. Di sana mereka juga mengobrol tentang pedang pemberian almarhum ayahnya itu. Hingga saat Sienna menonton TV, ia melihat tayangan anak kecil tentang badut yang membuatnya tertidur. Drop on by the Clown Cafe, your favorite meals on wheels. Clown Cafe. Gobble up your order quick before every box. Wow, I wonder what I got. Ia pun bermimpi berada di tayangan TV itu, di mana ia berperan sebagai anak kecil. Acara itu kemudian menampilkan seorang badut, yang tak lain adalah Art, badut pembunuh. Acara itu membuat orang-orang di sana tertawa, apalagi saat si badut memberikan permen pada anak-anak. Begitu juga dengan Sienna yang diberikan sebuah kotak hadiah, yang setelah dibuka, ternyata adalah jantung manusia.
Dan setelah itu, si badut mengambil sesuatu dari tas bawaannya, dan tiba-tiba, saat si badut itu akan membakar Sienna, ia mengambil sesuatu dari kotak sereal, berupa sebuah pedang, dan menangkis semburan api itu. Dan di saat yang bersamaan, kostum sayap yang akan ia pakai di hari Halloween itu terbakar. Entah dari mana api itu muncul, padahal Sienna sama sekali tidak menghidupkan lilin kamarnya itu. Setelah memadamkan apinya, Sienna dimarahi oleh ibunya karena Sienna membiarkan lilin kamarnya menyala, dan mengakibatkan ruangannya terbakar. Namun Sienna menjelaskan bahwa dia tidak menghidupkan lilinnya sama sekali. Sienna juga tidak tahu bagaimana api itu muncul. Tentu pernyataan Sienna itu tidak diterima oleh sang ibu. Sienna kemudian kembali ke kamarnya, dan menyayangkan kostum sayapnya yang terbakar. Namun Sienna dibuat heran pada pedang pemberian ayahnya itu, karena setelah kejadian kebakaran itu, pedangnya masih mengkilap, dan tak ada hangusnya sama sekali. Di sisi lain, si badut sedang membuat senjata baru bersama hantu gadis kecil yang sedang menyalakan TV. TV itu menampilkan sebuah wawancara korban dari si badut, yang mengakibatkan wajahnya meleleh. Tayangan itu membuat si badut tertawa bahagia, dan kemudian menghancurkan TV-nya. Di sekolahnya, Jonathan melihat temannya sedang memainkan bangkai tikus yang sudah lama mati. Saat sedang istirahat sekolah, Jonathan sekilas melihat gadis kecil berlarian. Ia pun mengikuti gadis itu, hingga ia melihat si badut bersama hantu gadis sedang memakan bangkai tikus yang Jonathan lihat tadi. Karena shock, Jonathan tak sengaja menjatuhkan barangnya, yang membuat dirinya diketahui oleh mereka. Si badut itu kemudian melemparkan bangkai tikus itu, dan menertawainya. Jonathan pun lari ketakutan, yang membuat gurunya curiga Jonathan telah melakukan sesuatu. Di tempat Sienna sekolah, ia mengobrol bersama kedua sahabatnya yang bernama Brooke dan Ellie. Brooke mengobrol tentang nasib wajah korban badut pembunuh yang tayang di TV. Hal itu membuat Sienna teringat pada mimpinya semalam, di mana badut pembunuh itu muncul dalam mimpinya, dan setelah itu ruangannya terbakar. Sienna menganggap itu memiliki keterkaitan. Di rumahnya, sang ibu didatangi oleh petugas sekolah, di mana mereka menyayangkan tindakan Jonathan yang membuang bangkai tikus di toilet sekolah. Hal itu membuat sang ibu emosi, dan menghukum Jonathan untuk tidak ikut acara Halloween. Jonathan memberi penjelasan bahwa si badut itu yang melakukannya. Badut itu melemparkan bangkai tikus itu padanya. Namun penjelasan anaknya itu tidak diterima oleh si ibu karena dinilai tidak masuk akal. Sienna yang kehilangan kostum sayapnya, ia pun pergi menuju toko aksesoris untuk membeli kostum sayapnya, yang ditemani oleh Ellie. Tiba-tiba saja si Ellie ditelepon oleh ibunya, hingga ia tak sengaja menabrak seseorang yang ternyata si badut pembunuh. Namun di sana Ellie tidak menghiraukannya. Di ruangan itu, Sienna dikagetkan oleh si badut yang ada di hadapannya dan menatapnya. Sienna tampak takut, karena badut itu sama persis dengan badut pembunuh yang muncul di mimpinya. Perlahan Sienna berjalan melewati badut itu. Segera ia pergi, dan membayar barang-barang yang dibelinya. Namun tas milik Sienna malah ketinggalan di ruangan tadi, di mana tak lama setelah itu, muncul si badut membawakan tas milik Sienna. Tentu hal itu membuat Sienna menjadi takut, apalagi ketika si badut bertingkah aneh di belakangnya. Hal itu membuat si pemilik toko juga menegur si badut untuk tidak membuat kegaduhan. If you're gonna put that in your mouth, you gotta pay for it. Please. Quit causing trouble. Setelah Sienna mendapatkan barang kebutuhannya, ia pun segera pergi dari sana. Setelah Sienna keluar dari toko itu, si badut kemudian mengunci pintu toko dari dalam. Ia mengambil barang bawaannya, dan kembali menuju si pemilik toko. Ketika si pemilik toko menyuruh membayar barang yang akan dibeli, si badut malah mengeluarkan perkakas rumah yang ia letakkan di meja itu. Bukannya takut, si pemilik toko malah mengatai si badut. Dan tiba-tiba,
Di rumahnya, Jonathan menceritakan tentang dirinya yang bertemu dengan si badut di sekolah. Ia kemudian membuka buku sketsa milik ayahnya, di mana badut yang dilihat Jonathan itu sama persis dengan sketsa yang digambar almarhum ayahnya itu. Melihat gambar itu, Sienna juga berpikiran sama dengan Jonathan. Jonathan kemudian memperlihatkan sketsa seorang wanita yang akan mengalahkan badut itu. Jonathan berpikir kalau sketsa wanita itu adalah Sienna. Bukan tanpa alasan, karena sebelum ayahnya mati, ayahnya memberikan pedang itu pada Sienna. Jonathan berpikir kalau pedang di kamar Sienna itu digunakan untuk membunuh badut itu. Mendengar itu, Sienna kesal karena Jonathan sudah berpikiran terlalu jauh. Bersamaan dengan hal itu, sang ibu datang dan ikut memarahi Jonathan, karena Jonathan selalu membicarakan badut itu. Setelah ibunya pergi, Jonathan mengatakan kepada Sienna untuk tidak pergi di malam Halloween nanti. Jonathan percaya kalau badut pembunuh itu akan muncul. Mendengar itu, Sienna tidak menghiraukannya. Di sisi lain, di rumahnya, Ellie didatangi tamu Halloween yang meminta permen. Setelah ia menutup pintunya, ia kemudian kembali didatangi tamu yang ternyata si badut pembunuh. Sama seperti yang lain, badut itu meminta permen pada Ellie. Namun Ellie tidak memberikannya karena menganggap badut itu terlalu tua untuk menjadi tamu Halloween. Ia pun menutup pintunya, namun badut itu malah menggedor-gedor pintu rumahnya. Dengan perasaan kesal, Ellie kemudian melempar permen itu. Namun ia justru kaget melihat isi tas yang berupa perkakas rumah milik badut itu. Di sana Ellie menyadari kalau badut di hadapannya adalah si badut pembunuh. Ia pun segera menutup pintunya dan melihat badut itu pergi. Malam Halloween pun segera tiba, di mana Sienna bersiap-siap mengenakan kostum buatannya itu. Sama dengan Sienna, Ellie juga berdandan sebelum acara dimulai. Namun tiba-tiba, ia dikagetkan oleh sesuatu di lantai bawah, yang ternyata seseorang telah memasuki rumahnya dengan memecahkan kaca jendela. Dan tiba-tiba muncul si badut dengan santainya meminum air kran, dan kemudian mengejar Ellie. Ellie pun ditangkap, dan disiksa habis-habisan dengan cara yang sangat sadis. Sienna dengan penampilannya itu membuat ibunya tercengang. Ia menekankan penampilan Sienna yang bisa memancing kaum hidung belang. Ibunya juga melarang Sienna untuk mabuk-mabukan, dan setelah itu Sienna pun berangkat. Kembali ke rumah Ellie, di mana ibunya yang baru saja pulang, kaget melihat kaca jendela yang sudah pecah. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, ia pun berlari mencari Ellie di kamarnya. Namun betapa terkejutnya ibunya, melihat anaknya sudah dalam kondisi separuh tengkorak, akibat perbuatan si badut psikopat. Di sisi lain, Sienna sudah sampai di acara pestanya bersama Brooke, temannya. Sienna berusaha menelpon Ellie, namun tak ada kabar darinya. Brooke kemudian memperkenalkan pacarnya kepada Sienna. Ia bernama Jeff. Di rumah Ellie, para anak kecil datang untuk meminta permen. Si badut itu pun muncul dengan membawa kepala ibunya Ellie yang sudah dikupas bagian atasnya, hingga terlihat otaknya, dan kemudian meletakkan permen di atasnya untuk diambil oleh para anak kecil itu. Namun anak-anak di sana, tidak menyadari bahwa itu adalah kepala manusia sungguhan, di mana mereka dengan polos mengambil permen-permen itu dari kepala yang sudah terlihat otaknya itu. Di rumahnya, Jonathan yang tidak bisa pergi kemana-mana karena dihukum ibunya, hanya bisa memandangi pedang yang ia percaya bisa membunuh si badut. Ia kemudian dihampiri oleh ibunya, di mana kembali terjadi perdebatan, ketika Jonathan menjelaskan kalau sketsa yang dibuat oleh almarhum ayahnya memiliki maksud tertentu. Hal itu membuat ibunya jengkel, dan merobek buku sketsa itu. Jonathan yang marah, kemudian mengatai ibunya dengan kata-kata kasar yang membuatnya dirinya ditampar. Karena ditampar, Jonathan pun kabur dari rumahnya itu. Setelah melakukan itu, ibunya merasa menyesal. Ia pun meminum obat penenang. Emosinya kembali memuncak, ketika ibunya melihat mobilnya yang ada di garasi sudah dibuat berantakan. Ibunya mengira kalau itu adalah perbuatan Jonathan. Jonathan yang kabur itu kemudian berhenti di suatu tempat.
Di sana ia melihat sebuah mobil van berwarna hitam yang mengklakson padanya. Ia pun menghampirinya, hingga ia dikagetkan oleh hantu gadis badut itu. Di pesta itu, Sienna ditelepon oleh ibunya yang kesal pada Jonathan karena telah membuat kotor mobilnya. Hingga ketika ibunya itu akan mencuci mobilnya, tiba-tiba Look at this change. Di pesta, Sienna dikagetkan oleh kemunculan hantu gadis yang membuatnya frustasi. Di pesta itu ia berteriak, hingga sahabatnya menenangkannya. Jonathan yang sudah kembali ke rumah, melihat ibunya dengan wajahnya yang berantakan. Kemudian muncul si badut membawakan makanan untuk ibunya yang sudah mati itu. Jonathan yang melihat itu panik, dan segera lari, di mana ia dikejar oleh badut itu, hingga sampai di kamar Sienna. Jonathan yang terjatuh itu, berusaha mengambil pedang itu, hingga tiba-tiba si badut yang tertarik pada pedang itu, kemudian membawanya. Sienna yang sudah tenang itu, kemudian diantar pulang oleh sahabatnya itu. Ia kemudian ditelepon oleh Jonathan yang menyuruhnya menjemputnya di sebuah karnaval. Dan ternyata yang meminta bantuan itu bukanlah Jonathan, melainkan si hantu gadis yang sengaja menjebak Sienna. Sedangkan Jonathan sendiri, ia pingsan dan dibawa oleh si badut. Mereka pun pergi menuju karnaval yang dimaksud. Sesampainya di karnaval itu, Sienna pun segera turun dan mencari Jonathan. Sedangkan Brooke dan pacarnya itu, menunggunya di luar. Di sisi lain, Jonathan kemudian terbangun, di mana ketika ia melihat hantu gadis itu, ia segera lari. Sienna terus mencari Jonathan di rumah hantu itu. Di luar Jeff yang sedang kencing, tiba-tiba dikagetkan oleh si badut yang datang, dan memotong adik kecilnya itu. Melihat itu, Brooke panik, dan segera pergi. Namun sayang si badut itu lebih dulu menangkapnya. Ketika si badut akan membunuh Brooke, Brooke segera menendang badut itu, dan lari menjauh. Ia pun dikejar oleh badut itu. Sienna yang terus mencari Jonathan dikagetkan oleh suara Brooke yang meminta tolong. Sienna pun lari mencari Brooke yang meminta pertolongan itu. Brooke pun sampai di sebuah tempat, di mana si badut juga ada di sana. Dan akhirnya Brooke dibunuh oleh badut itu dengan sangat sadis. Stay back. Stop, please, stop. Stay away from... Sienna yang melihat kondisi tubuh Brooke terkejut. Ia menangis melihat temannya itu mati dalam kondisi yang mengenaskan. Ia kemudian dihampiri oleh si badut bersamaan dengan munculnya Jonathan di belakang badut itu. Sienna yang melihat kayu dengan paku di ujungnya, kemudian menancapkan paku itu pada kaki si badut, yang membuat si badut marah. Sienna pun kemudian dibanting oleh badut itu, hingga membuatnya pingsan. Badut itu kemudian mengejar Jonathan, di mana Jonathan yang menyadarinya segera bersembunyi di balik kain hitam. Melihat si badut sudah pergi, Jonathan segera lari keluar. Namun dirinya malah dikagetkan oleh si badut yang sudah ada di hadapannya. Jonathan pun disiksa oleh si badut dengan menyayat-nyayat tubuhnya, hingga Sienna datang membawa senjata milik si badut, dan menancapkannya pada kepalanya. Mereka berdua kemudian segera lari, di sana Sienna meminta maaf karena sudah tidak mempercayai Jonathan. Jonathan kemudian mengatakan kalau Sienna adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan badut itu. Sienna kemudian mengambil sebatang besi untuk berjaga-jaga. Saat Jonathan terpisah dari Sienna, tiba-tiba muncul si badut menyerang dengan mencambuk Jonathan dengan paku. Sienna yang baru saja tiba juga dicambuk, hingga ketika ia tak tega melihat Jonathan, Sienna berusaha melindunginya yang membuat tubuhnya dipenuhi luka. Sienna yang sudah muak, kemudian membalikkan keadaan, dan mencambuk balik si badut. Ia kemudian mengambil sebatang besi dan menancapkannya pada kepala si badut.
Namun siapa sangka, badut itu masih belum juga mati, di mana kemudian ia mencekik Sienna. Jonathan yang melihat itu berusaha menghalanginya. Ia kemudian mengambil pistol milik si badut, dan menembakkannya yang membuat si badut terkapar. Bersamaan dengan itu, Sienna kemudian pingsan. Sienna kemudian dibangunkan oleh ibunya, di mana Jonathan mengatakan kalau dia bukanlah ibunya. Dan saat itu Sienna menyadari kalau ibunya sudah tewas dibunuh oleh si badut. Sienna kemudian berdiri mencari Jonathan yang sudah tak sadarkan diri bersama badut itu. Sienna kemudian dicekik oleh si badut, dan menjatuhkannya pada sebuah ruangan kosong. Sienna yang sama tangguhnya itu rupanya belum mati. Ia kemudian terbangun, dan melihat sebuah lubang berisi air, di mana ketika ia berbalik, si badut menusuknya dengan pisau miliknya dan mendorongnya pada lubang itu. Si badut itu kemudian kembali pada Jonathan di mana ia berusaha membangunkan Jonathan. Rupanya Sienna ditempatkan di tempat acara TV berlangsung. Di sana Sienna melihat para pemeran sudah tewas, persis dengan apa yang muncul dalam mimpinya. Sienna yang kehabisan nafas itu pun akhirnya tak sadarkan diri. Jonathan kemudian terbangun, dan melihat si badut menggerogoti tangannya. Ia kemudian berusaha lari, namun si badut memeganginya. Dan tiba-tiba pedang milik Sienna itu mengeluarkan cahaya, di mana di saat yang bersamaan, luka pada Sienna menjadi sembuh, dan Sienna menjadi hidup kembali. Ia pun melepaskan ikatan pada kakinya itu dan naik ke atas. Ia kemudian mengambil pedangnya dan segera menusukkannya pada si badut. Sienna beberapa kali menusukkan pisaunya itu, hingga ia menggunakannya untuk memenggal kepala si badut. Dan akhirnya si badut pun mati. You got him. Tak lama setelah itu muncul si hantu gadis membawa kepala si badut. Dan akhirnya mereka berdua pun selamat. Scene kemudian beralih pada seorang wanita yang merupakan korban dari si badut, yang pernah muncul di wawancara TV. Wanita itu yang saat ini berada di RSJ, tiba-tiba mengalami pendarahan hebat di bagian kemaluannya. Ia kemudian menuliskan nama di tembok menggunakan darahnya, berupa Vicky, dan Art. Selang beberapa lama, muncul si perawat yang shock melihat si wanita bersama dengan kepala si badut yang hidup. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil di film ini adalah jangan jadi psikopat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima gaji. Saya Madman, senyum terpaksa Gus Samsudin.